Hai teman-teman semua, jadi terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ayu Putu Rizka Renayanti dengan NIM 211030026. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek dari mata kuliah Analisa Proses dan Bisnis. Jadi, yang pertama, isi dari proyeknya itu yaitu mencari sebuah perusahaan, di dalamnya berisi tentang sejarah, visi misi, struktur organisasi, proses bisnis, dan job desk-nya juga. Habis itu yang kedua ada bentuk visio dokumen flow diagramnya, dan yang ketiga ada data flow diagram, dan yang keempat itu ada bentuk visio bisnis proses modeling notice-nya, atau disebut juga BPNM-nya. Oke, next, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tentang sejarah. Jadi, saya mendapatkan suatu perusahaan yaitu Koperasi Anugrah Dewata Mesari. Jadi, yang pertama sejarahnya saya akan jelaskan. Teman-teman juga bisa lihat di slide. Sejarahnya itu sangat singkat sekali yang saya dapatkan, yaitu Koperasi Jasa Anugrah Dewata Mesari ini biasa juga disebut dengan Koperasi Adem, yang dibentuk pada tanggal 15 Mei 2018. Jadi Koperasi Anugrah Dewata Mesari ini masih baru dan belum ada 10 tahun. Jadi kelompoknya itu bersama di Desa Nongan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, dengan modal sebesar 25 juta dan didirikan oleh 25 orang, dan semua itu bergerak di bidang usaha mikro. Contohnya yaitu pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima, dan juga banyak petani. Karena di Desa Nongan itu khususnya semua mata pencariannya itu kebanyakan petani atau dominan petani. Terus yang kedua itu ada visi, misi, dan tujuannya. Yang pertama itu, sebuah perusahaan pasti memiliki misi. Contoh seperti Koperasi Jasa Anugrah Dewata Mesari ini, visinya yaitu koperasi melalui wadah koperasi kita tingkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat pada umumnya. Terus, juga memiliki misi agar tercapai visi dari Koperasi Anugrah Dewata Mesari tersebut. Misinya yaitu, teman-teman juga bisa lihat di slide, meningkatkan sumber daya manusia dan berkompetensi tenaga kerja di bidang tata kelola usaha koperasi. Yang ke B ada menanamkan jiwa kewirausahaan di kalangan perangkat organisasi koperasi guna menciptakan produktivitas yang ilegal, dan menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat dan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat. Habis itu next, jadi ini foto-foto saya, kebetulan koperasi tersebut adalah milik ayah saya sendiri, dan waktu itu saya mengumpulkan data, yaitu ada sejarah perusahaan koperasi yang tadi sudah saya jelaskan, visi misinya juga, habis itu ada bidang usahanya, struktur organisasinya, dan salah satu prosedurnya atau job desk-nya. Nah, di sini ada bidang usahanya. Jadi, bidang usaha yang ada di Koperasi Adem itu yaitu yang pertama ada simpan pinjam. Habis itu Koperasi Adem ini atau Anugerah Dewata Mesari ini juga bisa disebut dengan koperasi serba usaha, yaitu jenis koperasi yang menyediakan berbagai macam jasa pinjam dan menjual berbagai kebutuhan konsumen. Dan saya survei ke sana juga, di sana juga menjual semua kebutuhan furniture dan elektronik. Jadi next. Nah, jadi struktur organisasinya tuh masih sangat simpel karena koperasi ini katanya masih berdiri belum lama dan masih harus up to date dengan manajemenisasinya mereka. Terus yang pertama itu ada ketua, yaitu namanya akan Putu Sadiarto, habis itu sekretaris dan bendahara, sudah pengawas anggota dan unit INP. Habis itu salah satu prosedurnya mereka yaitu prosedur penyaluran dana, habis itu ada prosedur analisis pinjam atau pengajuan kredit, habis itu ada prosedur pelepasan surat realisasi atau yang orang yang sudah ingin pengajuan untuk meminjam dan udah di ACC barulah keluar surat realisasinya. Habis itu ada prosedur pembayaran angsuran pinjaman. Dan yang terakhir itu ada prosedur pembebanan atau angsuran tertunda atau juga disebut dengan denda. Dan di sana saya survei sudah dijelaskan juga, misalnya kalau nasabahnya itu mau membayar tapi dia telat, tapi biasanya setiap koperasi itu beda-beda, ada toleransinya. Biasanya setiap tanggal 1 sampai 3 itu. Tapi di koperasi ini mereka itu memakai tanggal 1 sampai tanggal 2 saja. Setelah itu harus dikenakan denda. Oke, next. Nah, jadi tugas dan job desk deskripsinya itu, jadi yang pertama itu sama seperti koperasi-koperasi yang pada umumnya, yaitu ada marketing funding.
Apa itu? Yaitu suatu fungsi jabatan pekerjaan yang biasanya di sebuah koperasi itu mempromosikan dan juga menghimpun dana dari anggota atau masyarakat. Di mana dalam hal ini sebuah orang marketing funding itu biasanya sudah mendapatkan daftar nama yang berpotensi untuk menitipkan dananya. Itu sejenis orang yang ingin kita mencari untuk deposito di koperasi ADEM. Habis itu ada fungsinya yaitu untuk mencari anggota nasabah, yaitu pihak ketiga yang mempunyai dana lebih agar mau untuk menyimpannya ke dalam koperasi atau bank. Bank juga sama kayak gitu, cuma lingkupnya koperasi itu lebih kecil, yaitu ada istilahnya tentang pembenahan koperasi dari ada koperasi yang bersifatnya perkabupaten aja dan ada sifatnya lebih global yaitu di dalam provinsi. Habis itu dalam bentuk produk yang ditawarkan oleh koperasi itu sendiri. Jadi produk yang ditawarkan tuh berbeda-beda dari bunga depositonya, habis itu nanti ada reward-rewardnya, dan masih banyak lagi lainnya. Habis itu ada tugas dan tanggung jawab marketing fundingnya itu. Jadi sendiri bertanggung jawabnya itu dapat mencapai target. Jadi suatu perusahaan pasti inginlah mencapai target yang sangat-sangat luar biasa sekali dalam pendanaan tersebut. Jadi seorang marketing itu akan diberikan target dari suatu koperasi yang mempekerjakan untuk dapat menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari anggota. Dana dapat dihasilkan dari beberapa produk koperasi, diantaranya melalui simpan pinjaman dari para anggotanya, selanjutnya dari setelah seorang marketing yang didapatkan kembali dan disalurkan keluar dari pihak koperasi melalui berbagai cara. Itu pembiayaan yang ditawarkan kepada anggotanya lain. Oke, next. Nah, jadi sumber data yang saya dapatkan di Koperasi Adam itu menggunakan sumber data primer, yaitu menggunakan, yang pertama itu menggunakan metode observasi, survei. Jadi saya pertama membuat surat izin dulu mensurvei koperasinya Nurhari Batamasari untuk bahan tugas. Setelah itu saya, kalau jika sudah disetujui, saya akan memberikan jadwal, saya akan datang ke koperasi tersebut. Itu membuat schedule untuk pertemuan apakah pihak yang di koperasi itu tanggal berapa bisa dan saya tanggal berapanya bisa, biar tidak adanya miskomunikasi. Jadi di sana itu saya juga melakukan dengan mengamati di lokasi penelitian dari data-data yang sudah ada di TKP tersebut. Habis itu dengan melakukan pengamatan tersebut, secara langsung, saya itu akan mendapatkan data sejarah, visi misi, struktur dari koperasi Anura Dewa Tamasari. Habis itu, karena menurut saya metode observasi pada bagian surveinya itu belum lengkap, jadi saya menggunakan metode wawancara. Awal dialog pasti berisi perkenalan, habis itu dilanjutkan dengan maksud dan tujuan kedatangan saya ke koperasi tersebut, dan sambil menunggu respon, saya harus menyiapkan pertanyaan sesuai dengan data yang saya perlukan. Dan dilanjutkan oleh narasumber menjawab pertanyaan saya. Saya membuat kajian pertanyaan berupa kuis atau angket. Di sini saya mendapatkan data yaitu bidang usaha dan salah satu prosedur yang ada di Koperasi Anugerah Dewa Tamasari itu. Dan next. Nah, data sekunder juga saya gunakan, yaitu menggunakan data metode dokumentasi agar lebih valid jadi data yang saya dapatkan. Foto-foto saya sudah terapkan di awal slide, jadi dengan cara mengamati foto seperti artikel yang saya dapatkan pada album kegiatan RAT atau rapat akhir tahunan koperasi yang ada di alamat web Koperasi Anugerah Dewa Tamasari dan lewat karyawan yang ada di koperasi tersebut. Oke, next. Nah, jadi yang pertama itu bukan yang pertama, yang kedua. Jadi di sini saya ada project membuat dokumen flow diagramnya. Sebelum melihat dokumen flow diagram dari flowchartnya, saya akan memberikan atau memperlihatkan alur pengajuan kredit di Koperasi Anugerah Dewa Tamasari. Jadi yang pertama, customer atau nasabah itu mendatangi ke kantor di bagian depan FO atau kasir. Habis itu, kasir akan menanyakan atau mengecek pengajuan realisasi atau tidak. Jika ada, nasabah tidak akan meminjam di koperasi tersebut, dan jika di ACC, maka nasabah akan melanjutkan pengisian form melalui surat realisasi yang sudah saya bilangkan tadi, dan mengisi form realisasi pengajuan peminjaman. Habis itu setelah mengisi, pasti customer nasabah itu menyerahkan form realisasi ke admin di FO atau di kasir langsung, dan kasir akan menghitung jumlah angsuran yang harus dibayar setiap bulannya. Saya juga dapat info juga kalau di Koperasi Jasa Anugerah Dewa Tamasari itu
ada dua jenis angsuran, yaitu ada angsuran bulanan dan angsuran harian. Terus yang keempat itu lanjut, ada kasir akan memberitahu lebih detail lagi tentang perincian angsuran yang berapa harus dibayar per bulannya. Jika nasabah tidak setuju, maka realisasinya tidak akan dikeluarkan. Sedangkan kalau setuju, maka akan segera direalisasikan dan diminta jaminan terlebih dahulu. Kemudian, kasir akan membuat surat perjanjian yang berisi pasal-pasal yang lebih kompleks lagi, habis itu berisi jaminannya dan disepakati dan ditandatangani surat tersebut. Di sana ada 3 tanda tangan, ditambah lagi dengan penanggung jawabnya. Setelah tanda tangan surat realisasi selesai, dan uang akan bisa dicairkan. Kemudian surat realisasinya itu akan disimpan sebagai tanda bukti dan data tetap. Oke, next. Nah, di sini kita bisa lihat dokumen flow diagramnya, yaitu ada startnya, ada yang ini, ada formulir simpanan kosong yang tadi, seperti surat realisasinya, habis itu mengisi formulirnya, habis itu lanjut, untuk mengisi formulir simpan utangnya itu terlengkap atau tidak lengkap, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya nasabah itu setuju, berarti akan di ACC, dan diminta lagi, dan diberitahu lagi juga tentang perinciannya. Sudah, ini teman-teman juga bisa lihat, sudah jelas sekali. Oke, next. Oh ya, yang terakhir itu ada data tetapnya, yaitu laporan simpannya itu. Soalnya supaya itu lebih bisa kita gunakan, biasanya kan terjadi permasalahan di akhir kan. Jadi kita punya data yang lengkap. Next, ada data flow diagramnya. Berikut sebuah studi kasus, DFD-nya. Jadi, di sini saya mengambil kasus, sebuah koperasi akan mengelola simpan pinjam bagi para anggotanya, di mana untuk kegiatan tersebut dilakukan oleh bagian kredit. Yang tadi, untuk dokumen flow diagramnya, saya sengaja untuk sebuah nasabah. Dan sekarang, data flow diagramnya saya gunakan dari para anggotanya sendiri yang ada di dalamnya. Jadi, yang pertama itu setiap anggota akan mendapatkan pinjaman dari koperasi jika sudah mengisi formulir PP atau formulir permohonan pinjaman yang berisi no FPP, yaitu nomor formulir permohonan pinjaman. Di sana ada tanggal permohonannya, nomor anggota, nama, jumlah permohonan. Habis itu ada data dari anggota tersebut, kemudian dicatat dan disimpan ke dalam arsip. Nomor dan PP dari arsip tersebut akan dibuatkan bukti pinjaman untuk memberikan kepada anggota. Habis itu yang sudah mengisi formulir itu permohonan pinjaman yang berisi nomor BP atau bukti pinjaman, tanggal BP nomor anggota, jumlah realisasinya, lama angsurannya, jumlah angsuran, dan bunga. Biasanya anggota itu dikasih bunga yang lebih ringan. Terus anggota diwajibkan juga membayar angsuran setiap bulannya untuk sesuai dengan kesepakatan yang ada di surat realisasinya tersebut. Jadi kesepakatan ini tuh dibuat dan dicetak dan direkam dalam arsip angsuran atau data tetap yang sama seperti tadi yang ada di dokumen flow diagramnya. Habis itu udah ada berupa nomor bukti angsuran, ada tanggal bukti angsuran, nomor buktinya, habis itu ada jumlah angsurannya, bunga. Dan di sana akan menerima laporan pinjaman dan laporan angsuran setiap bulannya. Next, sekarang ada banyak sekali. Nah, jadi ini tuh alurnya. Jadi yang pertama itu peminjam kan. Habis itu di sana udah terlihat ada bukti peminjam. Itu akan menjadi laporan. Habis itu laporan peminjam itu harus diketahui oleh kepala koperasi. Habis itu ada angsuran dan bukti angsurannya itu juga termasuk menjadi laporan. Habis itu peminjaman itu, bukti pinjamannya itu dari anggota itu juga harus tahu. Habis itu anggota itu ada data angsurannya. Habis itu dari angsuran itu ada bukti angsuran jadi laporan lagi. Habis itu peminjaman itu ada formulir, itu saling berhubungan, dan anggota dari bukti angsuran ke angsuran. Jadi itu sangat ada relasinya, saling berhubungan semuanya. Next. Nah, di sini juga ada sistem peminjaman koperasinya, yaitu ini merupakan data, dan ini ada anggota. Habis itu menggunakan formulir kan, peminjaman. Habis itu ada data angsuran, menjadi sistem peminjaman koperasi, lanjut ke laporan peminjaman dan diterima kepala koperasi tersebut. Nah, ini ada levelnya. Nah, yang pertama, sama seperti tadi,
ini tuh saling berhubungan. Ini hampir sama, jadi harusnya saya jelaskan sedikit lagi. Nah, jadi dari anggota ini kan tadi saya membuat data flow diagramnya dari anggota. Kalau yang dokumennya itu dari nasabah di luar. Jadi anggota ini kan sudah termasuk orang yang ada di dalam koperasi tersebut. Jadi dia itu meminjam perlu formulir kan. Dari peminjaman itu formulir, habis itu ada bukti peminjamannya itu menjadi laporan yang diketahui oleh kepala koperasi. Dan dari anggota juga ada data angsuran. Peminjamannya ini juga berhubungan dengan anggota dari bukti peminjaman karena seluruh anggota perlu tahu kan. Habis itu ada bukti angsurannya. Bukti angsuran juga termasuk jadi laporan dan diketahui oleh kepala koperasinya. Oke, next. Ini yang hubungannya level proses 1 level 1 dan proses 1 level 2-nya, yaitu ada anggota, ini buat bukti peminjamannya atau BP-nya. Dari formulir tersebut, kita bakal mengetahui bukti peminjamannya tersebut. Nih kan bukti peminjaman dari formulir BP itu berhubungan sekali. Tapi itu bukti peminjamannya itu dari anggota. Dari anggota tersebut, kita membuat formulir PP-nya sudah dicatatnya itu menjadi formulir dan dijadikan bukti dan next. Oke, selanjutnya di sini ada proses 1 pada level 2-nya. Hampir sama seperti tadi juga. Tapi ini bukti angsurannya. Kalau tadi kan tentang formatnya atau surat-suratnya. Jadi hampir sama, tinggal itu tentang bukti angsurannya saja yang sudah disepakati dari surat realisasi tersebut. Jadi ini tuh saling berelasi, saling berhubungan. Oke, next. Nah, di sini tuh bukti peminjaman sama bukti angsurannya yang tadi. Yang pertama itu kan surat realisasi tentang bukti peminjaman. Dan yang tadi pada level kedua itu ada bukti angsurannya. Jadi mereka tuh saling berhubungan menjadi laporan dan harus diketahui oleh kepala koperasi. Oke, next. Nah, dan yang terakhir saya akan jelaskan yaitu mengenai BPMN atau Business Process Modeling Notation. Jadi di sini saya membuat alurnya yaitu proses penjualan barang dan elektronik. Karena kan di Koperasi Jasa Anugrah Mesari itu ada banyak kan job desk-nya, yaitu di sana ada koperasi simpan pinjam, habis itu koperasi serba usaha, dan di sana juga saya survei. Maaf, ada ayam bunyi. Ada saya survei, yaitu mereka juga menjual semua kebutuhan elektronik dan furniture lainnya. Jadi saya buat proses bisnisnya itu beda-beda. Jadi aktor yang terlibat dalam melakukan penjualan adalah pelanggan atau nasabah. Kadang juga ada nasabah yang ingin membeli atau juga ada kok anggota yang membeli di dalam tersebut. Habis itu ada karyawan atau kasir. Jadi alur dari proses penjualan itu sebagai berikut. Jadi yang pertama, ada nasabah mengambil barang yang ingin dibeli secara langsung. Jadi mereka tuh langsung datang ke kantor. Di kantor itu, kantor koperasinya itu hampir satu ruangan sama tokonya, jadi langsung. Habis itu yang kedua, jika ada barang yang tidak diketahui letaknya, maka pelanggan akan bertanya kepada kasir. Habis itu ada jika stok barang, misalnya kan itu nasabahnya minta elektronik kan sama kasirnya. Habis itu jika stok barang elektronik diminta masih ada, maka kasir akan mengambilkan barang yang diminta oleh pelanggan. Setelah itu jika stok barang tidak ada, maka proses itu akan berhenti. Kan tapi pelanggan memberikan barang yang dibeli di kasir untuk dihitung. Jika menghitung total belanjaannya dan memberikan faktur belanjanya. Habis itu yang ketujuh ada kasir menerima pembayaran dari pelanggan. Habis itu ada kasir menyerahkan barang dan faktur pembelian kepada pelanggan. Jadi kita lihat proses PPMN-nya yang saya buat di Visio. Nah, jadi seperti ini. Jadi startnya dari sini. Habis itu lanjut seperti proses atau alur yang tadi saya belikan. Habis itu nanti di akhir itu ada faktur belanjanya. Waktu ini sudah dijelaskan sama Ibu Jerry. Kok itu berisi tentang faktur kalau isi misalnya faktur belanjanya itu boleh diisi atau boleh tidak. Udah teman-teman bisa lihat alurnya. Nah, di sini tuh dia tidak mengetahui kan. Itu dia nanya stoknya ada atau tidak, habis itu mengetahui juga. Habis itu di sini N-nya.
Karena di sana juga tadi saya bilang untuk alurnya itu ada faktur belanjanya. Jadi, sekian presentasi mengenai proyek dari analisa proses bisnis. Saya, Ayu Putri Rizkaryana Yanti, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan mohon diterima presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.